Halo, perkenalkan nama saya Zaini Salam Muhammad dengan NIM 640996. Di sini saya akan menerangkan data forecasting penjualan mobil Hyundai. Oke, sekarang kita akan masuk ke metode pertama, yaitu time series moment. Pada tahun 2014, penjualan terjual sekitar 1923 unit, pada 2015 4.000 unit, pada 2016 1.400 unit, pada 2017 1.270 unit, 2071 unit, 2018 617 unit, 2019 1.417 unit, 2020 762 unit, 2021 1.085 unit, 2022 30.193 unit, 2022 maksudnya tadi 2023 35.000 unit, 2024 17.441 unit dengan jumlah 95.109. Sekarang kita akan masuk ke tahunnya. Pada tahun pertama atau 2014 itu diisi dengan angka 0, dan pada tahun kedua sampai tahun 2024 itu diisi secara berurutan dari 1 sampai 10 dengan jumlahnya itu 55. Sekarang kita akan masuk ke XY-nya. XY-nya itu di sales atau Y-nya dikali tahun. Jadi 1923 dikali 0 sama dengan 0, 4.000 dikali 1 sama dengan 4.000, 1.400 dikali 2 sama dengan 2.800, dan seterusnya sampai 2024 dengan hasilnya adalah 763.287. Sekarang kita akan masuk ke X kuadratnya, itu dipangkatkan, jadi tahun dipangkatkan 2. Misal jadi 0 dipangkat 0 sama dengan 0, 1 dipangkat 1 sama dengan 1, 2 dipangkat 2 sama dengan 4, dan seterusnya sampai 2024 dengan jumlahnya itu 335 unit. 335. Sekarang kita akan menghitung rumusnya. Sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B sigma X. Jadi 95.109 sama dengan 11A ditambah 55B dikali 5, karena itu harus disamakan belakang. Yang kedua itu sigma XY sama dengan A sigma ditambah X kuadrat sama dengan 763.287 sama dengan 55A ditambah 385B dikali 1. 95.109 dikali 5 sama dengan 475,545 itu. Terus yang 11 dikali 5 sama dengan 55, 55 dikali 5 sama dengan 275. Yang bawahnya itu dikali 1 jadi sama aja. Nah, itu tinggal dikurang 475.545 dikurang 763.287, itu hasilnya minus 287.742. 55 kurang 55 sama dengan 0,
275 dikurang 385 sama dengan itu hasilnya minus 110. Itu sekarang kita akan mencari B-nya. Mencari B-nya itu tinggal dibagi aja. Minus 287.742 dibagi minus 110. Hasilnya adalah 2616. Sekarang kita akan mencari A-nya. Mencari A-nya itu 95 109 sama dengan 11A ditambah 55 dikali B-nya, yaitu 2616. 95 109 dengan 11A ditambah hasil dari 55 dikali 2616, hasilnya adalah 143.880. Sekarang 11A nya itu akan kita pindahkan ke depan. Jadi 11A sama dengan 95 109 itu dikurang 143.880. Hasilnya adalah minus 48.771. Itu dibagi 11, hasilnya adalah minus 4.434. Sekarang kita akan mencari Y-nya. Y-nya itu Y min A ditambah B kali 11. Y sama dengan 4.434, itu minus 4.434 dikurang 2.616 dikali 11. Hasilnya minus 4.434 ditambah hasil dari 2.616 dikali 11, itu hasilnya adalah 28.776. Hasilnya adalah 24.342. Sekarang kita akan lanjut ke metode yang kedua, yaitu time least square. Itu tahunnya masih sama dan penjualannya masih sama pada metode sebelumnya. Sekarang kita akan mencari tahunnya. Itu tahunnya mulai dari 2014 itu harus minus, jadi minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1 itu, dan 2019 itu 0, jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu sampai 2024 itu karena harus dimulai dari tengah-tengah. Kita akan mencari XY-nya. XY-nya itu sama, tinggal dikali aja sales atau Y-nya dikali tahun. Jadi 1923 dikali minus 5, hasilnya minus 9.616. Terus 4.000 dikali minus 4 sama dengan minus 16.000, dan seterusnya sampai 2024 itu dikali juga. Jadi hasil XY-nya adalah 287.742. Sekarang kita akan mencari X kuadratnya. X kuadratnya itu tinggal kita pangkatkan aja. Jadi 5 pangkat 5 sama dengan 25. Minus 4 dipangkat 4 sama dengan 16 gitu. Dan seterusnya sampai 2024, dan
jumlahnya itu adalah 110. Sekarang kita akan masuk ke rumus A-nya. A sama dengan sigma Y dibagi N sama dengan berarti sigma Y-nya adalah jumlah penjualan, yaitu 95, 109, dan N-nya adalah jumlah tahunnya. Jadi jumlah tahunnya adalah 11. Jadi 95 109 dibagi 11 hasilnya adalah 8.646. Sekarang kita akan mencari B-nya. B-nya adalah rumus B-nya adalah sigma XY dibagi sigma X kuadrat sama dengan hasil XY-nya adalah 287.742 dan jumlah X kuadratnya adalah 110 dengan hasil 2616. Sekarang kita akan mencari Y-nya. Y-nya itu adalah Y sama dengan A ditambah BX. Jadi 8.646 ditambah 2.616 dikali X-nya. X-nya adalah 6. Sama dengan 8.646 ditambah hasil dari 2.616 dikali 6 adalah 15.696. Hasilnya adalah 24.342. Itu hasilnya sama kayak time series moment tadi. Oke, sekarang kita akan masuk ke metode yang ketiga, yaitu semi average. Jadi kita akan, ini tahun sama salesnya masih sama kayak yang time series moment dan time least square. Jadi kita akan, tapi ini bedanya, ini dibagi dua, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok satunya itu dimulai dari 2014 sampai 2019, sedangkan kelompok 2-nya dimulai dari 2019 sampai 2024. Sekarang kita akan coba menghitung kelompok 1 dulu. Ini tinggal dijumlahin aja. Dijumlahin 1923, 4.000, 1.400, 1.271, 617, 1.417, itu tinggal dijumlahin aja. Hasilnya adalah 10.626. Itu dibagi 6 karena tahunnya ada 6, jadi 10.628 dibagi 6 hasilnya adalah 1.771,33. Sekarang kita akan mencari total dari kelompok 2-nya. Itu sama aja, tinggal ditambahin. Hasilnya adalah 85.898. Itu sama dibagi 6 juga. Hasilnya adalah 14.316,33. Oke, karena X-nya itu berinterval 2, maka ini tinggal dikurangin 2, jadi min 5 kurang 2 sama dengan min 3, min 3 kurang 2 sama dengan 1, terus 1 kurang 2 sama dengan 1, 1 tambah
2 sama dengan 3 gitu, dan seterusnya sampai 19. Sekarang kita akan menghitung rumus A-nya. Rumus A-nya adalah rata-rata kelompok 1 sama dengan 1.771,33. Sedangkan kelompok 2-nya itu 14.316,33. Itu tinggal kita kurangi aja. Jadi rata-rata kelompok 2 dikurang rata-rata kelompok 1, hasilnya adalah 12.545 dibagi 6 sama dengan 2091. Sekarang kita akan coba mencari B-nya. B-nya itu 2091 dibagi 2 karena X-nya itu berinterval 2. Jadi kita bagi 2, hasilnya adalah 1046. Sekarang kita akan mencari Y-nya. Rumus Y-nya adalah Y sama dengan A ditambah BX sama dengan 2091 karena A-nya adalah 2091 dan B-nya adalah 1045 dikali X-nya. Total X-nya adalah 19. Jadi 2091 ditambah hasil dari B dan X-nya adalah 19.874. Hasilnya adalah 21.965. Sekarang kita akan masuk ke metode yang terakhir, yaitu regresi tunggal. Tahun sama Y-nya itu masih sama. Ini bedanya kita dapat biaya promosi dari dosennya. Biaya promosinya itu pada tahun 2014 522, 2015 itu 530, 2016 539, 2017 itu 567, 2018 594, 2019 itu 611, 2020 645, 2020 670, 2022 685, 2023 700, 2024 720. Sekarang kita akan mencari X kuadratnya. X kuadratnya itu didapat dari hasil penjualan atau Y dikali X sama. Jadi tinggal kita kali-kalikan saja. 1923 dikali 522, hasilnya adalah 222.484 dan seterusnya sampai hasilnya 4.234.101. Sekarang kita akan mencari XY-nya. XY-nya itu tinggal kita pangkatkan 2. Jadi 522 itu dikali X kuadrat, jadi hasilnya 1.303.806 sampai 2014 dengan jumlahnya itu 46.294.513. Sekarang kita akan mencari rumus A-nya. Rumus A-nya itu adalah A sama dengan
sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N sigma X kuadrat dikurang X kuadrat. Jadi A sama dengan 68.109 dikali 4.234.101 ditutup kurung dikurang buka kurung 6.783 dikali 46.294.513. Yang di bawahnya itu 11 dikali 4.234.101 dikurang 6.783 pangkat 2. Hasilnya adalah 200.880.389 dikurang 300.014.15 yang N-nya adalah 46.575.111 dikurang 46989. Hasilnya adalah minus 25.635.296.670 dibagi 566.22. Jadi hasilnya min 45.290,28. Kita bulatkan jadi minus 45.290. Sekarang kita akan mencari B-nya. B-nya itu adalah N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Jadi X 11 dikali 46.294.513 dikurang 6.783 dikali 68.109. Yang bawahnya itu 11 dikali 4.234.101 dikurang 6.783 pangkat 2. Hasilnya adalah 509.239.643 dikurang 461.983.347. Yang bawahnya itu hasilnya adalah 46.575.111 dikurang 46.989. Hasilnya adalah 47.256.296 dibagi 566,002. Hasilnya adalah 83,488. Kita bulatkan jadi 83. Sekarang kita akan mencari Y-nya. Y-nya adalah Y sama dengan A ditambah B X. Jadi Y-nya itu adalah 20
4.342, terus A nya adalah minus 45.290, dan B nya adalah 83. Sekarang tinggal B nya kita pindahkan ke depan jadi 83 atau X sama dengan 24.342 ditambah 45.290, itu 45.290 jadi plus karena kita pindahkan ke belakang, sama dengan hasilnya adalah 69.722 dibagi 83, hasilnya adalah 840,2. Kita bulatkan jadi 840. Sekian video tentang forecasting ini. Sekian dari saya, terima kasih.